gue siapin. Oke. Tapi ya udah gitu. Oke, jadi money dialogue khusus di traveling. Kalau kita mungkin pindah dari experience ke barang, ada nggak kira-kira satu barang yang menurut Bang Radit tuh oke paling valuable, ini nggak se-valuable memory, cuman ini valuable untuk Bang Radit? Valuable itu dari sisi harga atau Happiness. Oh, dari happiness. Ada satu game yang gue mainin, namanya Path of Exile. Ini yang orang ngelihat worth it apa enggak ya? Gue bicara dari sudut pandang itu aja ya. Si Anissa kan suka belanja baju lah ya. Dia juga tahu gue jarang belanja baju juga kan. Jadi ada satu baju bro di game Path of Exile itu Armor. Itu kan game free. Gue beli harga 5 juta. Baju digital. Terus Anissa ngelihat kan, kamu beli apa itu? Beli armor baju itu namanya armornya Kitava bro. Udah nggak ada lagi tuh, limited tuh. Dia ada api-apinya gitu. Ini kelihatan culun banget ya. Terus beli berapa? 5 juta. Mahal banget, baju nggak bisa dipakai segala macam. Tapi buat gua itu valuable banget buat gua. Oke, paham. Kenapa? Karena gue bisa pakai baju Kitava itu, terus gue berdiri di town hall-nya, town center-nya. Nanti orang-orang random ngelewatin gue terus ngechat, nice armor bro. Dia cabut. Nah, argumen lain kenapa gue beli, jadi karena ini game gratis, itu developernya juga developer kecil di New Zealand apa Australia gitu. Nah dia bikin supporter pack bro. Jadi supporter pack itu ada yang cuma 100 ribu, 500 ribu, ada yang paling mahal 5 juta. Nah gue beli yang paling mahal. Jadi gue bayar buat support mereka dapat 5 juta. Sebagai timbal baliknya mereka ngasih gue armor. Oke. Jadi, nah gue suka spending yang kayak gitu. Oke. Yang ada story-nya, yang ada nilainya dan gue bisa ngerasain ini worth it apa enggak buat gue. Oke. Siapa yang ngerasa itu worth it 5 juta? Armor buat di game doang gak bisa dipakai kemana-mana. Tapi kalau buat gue, itu termasuk yang paling valuable buat gue. Oke. Kita mungkin masuk ke dana pensiun Bang, dalam pengumpulannya. Kan selesai berarti 2019. Waktu itu Bang Radit tuh ada angkanya nggak? Kira-kira untuk di Indonesia, untuk skala Bang Radit ini, per bulannya harus berapa tuh ada angkanya? Kalau kita pakai hitungan klasik ya, itu untuk kan spendingnya untuk Bang Radit. Angka segini tuh udah aman. Karena kan biasa Bang Radit pakai 4% rule ya. Iya. Berarti kali 12 kali 25. Contoh misalnya mau 500 juta nih per bulan untuk bisa withdraw 4% itu, berarti harus punya portofolio sekitar 150 M. Iya, kali 25 tuh. Iya. Nah, tapi kan ada paper baru tuh yang bilang ternyata udah nggak bisa 4%, ada yang Nah ini mau masuk ke situ nih pertanyaannya. ya, ada yang 3%, ada macam-macam. Cuman memang pada saat itu takarannya yang biasa digunakan adalah kali 25 pengeluaran setahun itu. Nah, itulah kenapa gue nyatet pengeluaran gue memang setiap hari gue catat, setiap bulan gue review, bahkan sampai nikah pun juga. Gue nyiapin ada spare juga kalau buat anak buat anak sekolah gimana apa segala macam gue spare. Tapi memang pada saat itu perencanaan gue anak gue 1 yang buat dana pendidikannya yang gue masukin di perhitungan dana pensiun juga, salah satu komponen kan dana pendidikan. Itu memang pada saat itu anaknya 1. Nah anak gue 2 sekarang bro. Jadi sekarang yang 1 itu nggak sekolah. Enggak. Ya artinya ada adjustment lah. Sampai sekarang pun setiap tanggal 28 Anissa istri gue juga ngirimin gue Google Sheets. Ini pengeluaran kita bulan ini. Terus kita review bareng, kita cek bareng kira-kira mana yang kelebihan, mana yang lain-lain gitu.